Setelah memasukkan kematiannya, kini Bishop sudah pensiun dan hijrah ke negara Brasil untuk memulai kehidupan barunya. Tentu saja, kepergiannya bukan untuk kabur, melainkan karena rumahnya sempat dijarah warga setempat. Bishop menjalani hidup dengan sangat tenang. Ia tinggal di sebuah kapal pesiar mewah, menikmati hari-harinya dengan bersantai, makan di restoran mahal, dan bahkan sudah sangat melokal hingga fasih berbahasa Brasil. Saat Bishop hendak menikmati makan cantik di sebuah restoran, ia tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita asing yang bersikap sok akrab. Wanita itu mengaku sebagai utusan seseorang yang ingin memberikan misi bunuh-bunuhan lagi kepada Bishop. Misinya sederhana, Bishop harus menghabisi 3 orang dan tentu saja semuanya harus terlihat seperti kecelakaan biasa. Karena sudah pensiun, Bishop malas menanggapi wanita tersebut. Saking tidak tertariknya, Bishop bahkan berpura-pura tidak bisa berbahasa Inggris. Merasa ditolak, wanita itu pun mengancam akan menyebarkan kabar bahwa Bishop hijrah ke Brasil. Tidak terima dengan ancaman tersebut, Bishop akhirnya bertindak. Menyadari semakin banyak kroco berdatangan, Bishop pun mulai terpojok. Tak ingin membuang waktu, ia segera kabur dengan melompat ke sebuah kereta gantung yang sedang melintas. Melihat hal itu, si wanita bersama para kroconya langsung ikut mengejar. Namun, ketika kondisinya kembali tersudut, Bishop dengan 1000 akalnya berhasil lolos. Malam harinya, Bishop tentu saja tidak langsung kembali ke kapalnya. Ia tahu betul, pasti ada yang sudah menunggunya di sana. Dan benar saja, dari kejauhan, ia melihat beberapa kroco berkeliaran di kapalnya. Tak ingin mengambil risiko, Bishop pun melakukan langkah ekstrim dengan jebakan yang sudah ia persiapkan sejak lama untuk situasi darurat seperti ini. Seperti para pembunuh profesional lainnya, yang tentu saja memiliki tempat rahasia, Bishop pun pergi ke sana. Di tempat itu, tersimpan berbagai perlengkapan penting miliknya, mulai dari uang dalam jumlah besar, deretan ponsel cadangan, rompi pelindung, hingga paspor-paspor palsu. Namun demi menghilangkan jejak dan menjaga kerahasiaan, Bishop memilih membakar semuanya hingga tak bersisa. Keesokan harinya, Bishop berangkat ke Thailand untuk bersembunyi dari kejaran para kroco yang semalam mengincarnya. Setibanya di sebuah hotel tepi pantai, ia disambut oleh seorang wanita yang kita sebut saja Desi. Ternyata, Bishop dan Desi sudah saling mengenal sejak lama. Bahkan, di hotel tempat Desi bekerja, terdapat sebuah kamar rahasia yang selama ini digunakan Bishop untuk menyimpan perlengkapannya. Di sana, Bishop membuka laptop canggih miliknya dan mulai menelusuri identitas wanita misterius yang sempat menyerangnya. Terungkap bahwa wanita tersebut adalah utusan dari seorang bos mafia bernama Crane. Saat sedang menikmati pemandangan, Bishop melihat kejadian yang tak biasa. Seorang gadis mendatangi Desi untuk meminta kotak obat. Tubuhnya dipenuhi luka lebam, seolah baru saja mengalami kekerasan. Anehnya, meski lukanya cukup parah, gadis itu menolak bantuan dan pergi begitu saja. Malam harinya, Desi melihat keributan di sebuah kapal pesiar yang berlabuh tak jauh dari hotel. Saat diperhatikan lebih jelas, ternyata gadis dengan luka lebam tadi sedang disakiti oleh pasangannya. Desi pun segera meminta Bishop untuk menolong gadis tersebut. Awalnya, Bishop tidak ingin ikut campur urusan orang lain, namun Desi terus membujuknya dan mengingatkan bahwa dulu Bishop juga pernah menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Bishop akhirnya luluh dan bergegas menolong gadis tersebut. Sesampainya di kapal, ternyata benar si gadis sedang disiksa oleh pasangannya. Awalnya, Bishop mencoba menyelesaikan masalah itu dengan cara baik-baik.
Namun, pria bebal tersebut nekat menyerang Bishop menggunakan senjata tajam. Is he dead? Bishop pun kemudian meminta Daisy untuk membawa gadis itu kembali ke hotel, sementara dirinya mulai memeriksa isi kapal. Disitulah Bishop dibuat terkejut dan bingung. Ia tak menyangka menemukan fotonya sendiri di dalam ponsel si gadis. Merasa ada yang tidak beres, Bishop pun menghapus semua jejak yang tersisa dengan cara membakar kapal tersebut. Sesampainya di daratan, Bishop langsung menginterogasi gadis itu dan menanyakan apa hubungannya dengan Crane. Bishop heran, mengapa fotonya bisa dimiliki oleh dua wanita, padahal jejak kehidupannya sudah ia hapus sejak lama. Alih-alih langsung menjawab, gadis itu justru karena tidak sanggup melawan tekanan Bishop, gadis bernama Gina itu akhirnya menjelaskan bahwa ia sebenarnya bukan bagian dari anak buah Crane. Ia dipaksa untuk menarik perhatian Bishop agar Crane bisa menangkapnya. He has something on me. I had no choice. Look like a victim. Get next to me. Yeah. Okay, so you fall for me, and Crane thinks he has leverage on you. Mendengar pengakuan Gina, Bishop pun semakin kesal dengan kelicikan Crane yang begitu ngotot menyeretnya kembali ke dunia pembunuhan, bahkan sampai tega mengutus dua wanita penghibur. Dari sinilah Bishop langsung mendapatkan ide cemerlang. Ia akan berpura-pura masuk ke dalam jebakan Crane dan menjalankan misi yang diperintahkannya. Lalu, di saat Crane lengah, Bishop akan membalikkan keadaan. Awalnya, Gina menolak ide tersebut karena takut. Namun setelah Bishop berjanji akan membebaskannya dari cengkeraman Crane, ia akhirnya setuju untuk ikut dalam rencana itu. Can set you up to live. Keesokan harinya, Daisy mengobati luka-luka di tubuh Gina sambil bergosip tentang Bishop. Ternyata, dulu Bishop pernah berguru kepada ayah Daisy yang merupakan seorang dokter. Walaupun Bishop dikenal sebagai pembunuh bayaran paling sukses di dunia, nyatanya ia berhati lembut dan senang membantu menyembuhkan orang lain. Mendengar hal itu, Gina perlahan mulai menyukai Bishop. Terlebih lagi, karisma pria pelontos tersebut memang mudah memikat hati para wanita. Di sisi lain, Bishop masih terus menyelidiki latar belakang Gina. Ia pun menemukan fakta bahwa Gina adalah mantan pasukan khusus yang mengalami PTSD. Untuk menyembuhkan traumanya, Gina memutuskan menjadi pengasuh anak yatim piatu di Meksiko sebagai bentuk penebusan atas masa lalunya di medan perang. I don't know, it just felt right here. And then, when I came to... Mengetahui hal tersebut, Bishop pun mulai menaruh rasa pada Gina. Ia kemudian bertanya mengapa Gina bisa diperbudak oleh kroco seperti Crane, padahal ia adalah mantan pasukan khusus. Gina menjelaskan bahwa ia memiliki sebuah kamp penampungan untuk korban perdagangan manusia. Namun pada suatu hari, Crane menculik salah satu stafnya dan menghabisinya dengan kejam. Selain itu, Crane juga mengambil alih kamp tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dari sini kita tahu bahwa Crane adalah sosok yang sangat kejam. Jika Gina berani melawan, maka para korban akan dihabisi oleh Crane. Jadi, mau tak mau, Gina harus mengikuti semua perintah Crane demi melindungi para korban. I had to do what Crane wanted me to. Keesokan harinya, Bishop melihat sebuah kapal mencurigakan yang ia yakini milik para kroco suruhan Crane. Untuk menghindari kecurigaan, Bishop dan Gina pun segera berpura-pura layaknya sepasang kekasih yang sedang menikmati waktu bersama. Put your fingertips in it and place 3 dots on each other's foreheads. Malam harinya, Bishop dan Gina berbincang di tepi pantai. Bishop kemudian menceritakan bahwa dirinya dan Crane sebenarnya sudah saling mengenal sejak kecil. Keduanya sama-sama yatim piatu dan pernah dimasukkan ke dalam barak gangster di London.
Saat beranjak dewasa, mereka mencoba melarikan diri dari tempat itu. Namun nasib berkata lain. Bishop berhasil kabur, sementara Crane tertangkap basah. Akibatnya, Crane dihukum dan diperlakukan dengan sangat kejam oleh para gangster. Sejak saat itulah, Crane menyimpan dendam mendalam kepada Bishop hingga sekarang. Setelah mendengar kisah kelam itu, Gina pun mencoba menghibur Bishop dengan caranya sendiri. Keesokan harinya lagi, Bishop mulai menyusun strategi untuk menggagalkan rencana Crane. Kali ini tujuannya bukan hanya menyelamatkan Gina, tetapi juga membebaskan para korban perdagangan manusia yang ditawan. Sebelum menjalankan rencana, Bishop menitipkan jam peninggalan ayahnya yang sangat berharga kepada Gina. Father gave this to me. Tak lama kemudian, para kroco Crane datang untuk menangkap Bishop dan Gina. Mereka pun berpura-pura tertangkap sesuai dengan rencana. Bishop dibawa ke markas Crane, sementara Gina disembunyikan di lokasi lain. Sesampainya di sana, Bishop dipaksa duduk di sebuah kursi yang telah dipasangi bom sebagai langkah pengamanan. Jika Bishop bertindak brutal, maka alat itu bisa meledak seketika. Tak lama berselang, Bishop akhirnya kembali bertemu dengan sahabat kecilnya. Tanpa basa-basi, Crane langsung menegaskan bahwa ia membutuhkan jasa Bishop untuk menghabisi 3 orang kompetitor sumber keuangannya. Crane kemudian menyerahkan sebuah amplop berisi data para target, sekaligus memberikan sebuah pil pelacak yang harus ditelan Bishop agar pergerakannya bisa dipantau. Jika Bishop berani menolak misi ini, maka nyawa Gina akan menjadi taruhannya. Target pertama Bishop adalah Krill yang sedang ditahan di penjara Malaysia. Penjara tersebut memiliki pengamanan sangat ketat. Bahkan, Krill masih dijaga oleh anak buahnya di dalam. Namun bagi Bishop, hal itu bukanlah masalah. Untuk menjalankan misinya dengan mulus, ia mempersiapkan segalanya, termasuk sekotak rokok dan permen karet. Keesokan paginya, Bishop sengaja menyamar sebagai buronan yang mencari perhatian polisi, hingga akhirnya ditangkap dan masuk ke dalam penjara. Ia berhasil melewati pemeriksaan dengan mudah, meskipun sipir sempat memeriksa rokok, permen karet, dan perlengkapan pribadinya. Bishop kemudian berbaur dengan para tahanan dan mendapatkan informasi bahwa Krill dikenal sangat kejam dan sulit disentuh. Siapapun yang mencoba menyingkirkannya selalu berakhir tragis. Namun, bagi Bishop, justru disitulah celahnya. Saat melihat adanya tahanan yang melakukan barter senjata, Bishop sengaja membuat keributan kecil untuk mengalihkan perhatian. Dengan cepat, ia mengambil pisau yang disembunyikan di pinggang salah satu tahanan. Tepat ketika seorang tahanan lain hendak menyerang Krill, Bishop bergerak sigap dan justru menyelamatkannya. Aksi tersebut membuat Krill percaya dan mengundang Bishop ke sel pribadinya. Namun saat Krill lengah, Bishop langsung bergerak cepat. Agar kematian Krill terlihat seperti kecelakaan, Bishop memasukkan racun ke mulutnya hingga Krill tampak meninggal akibat keracunan. Tak lama kemudian, para sipir menemukan jasad Krill dan situasi pun menjadi kacau. Bishop memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Bishop akhirnya dijemput oleh anak buah Crane menggunakan kapal. Di sana, ia meminta mereka menghubungi Crane untuk memastikan kondisi Gina. Setelah melihat Gina masih hidup, Bishop pun bersiap melanjutkan misinya. Ia segera menuju Australia untuk menghabisi target berikutnya, Adrian. Adrian tinggal di sebuah apartemen mewah dengan pengamanan ketat.
Bishop menyamar sebagai calon pembeli apartemen dan diam-diam memotret kunci unit tersebut. Excuse me. Sorry about that. So where were we? Ia lalu menduplikat kunci dan menyiapkan alat kecil pemecah kaca. Setelah semuanya siap, Bishop menyamar sebagai petugas kebersihan dan menyusup ke apartemen. Dengan tenang, ia memasang alat tersebut di sisi luar kolam renang. Saat Adrian menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Sekali lagi, Bishop berhasil menyelesaikan misinya tanpa meninggalkan jejak. Crane pun melihat berita kematian Adrian yang disebut sebagai kecelakaan. Karena misi berjalan sesuai rencana, Crane menepati janjinya dengan menghubungi Bishop melalui panggilan video dan memperlihatkan bahwa Gina masih hidup. Dalam panggilan itu, Gina sengaja menunjukkan kode kapal di belakangnya agar Bishop bisa melacak lokasi tersebut. Meski aksinya disadari oleh anak buah Crane dan panggilan segera diputus, Bishop berhasil mengambil tangkapan layar kode kapal itu. It's the Harbour Master's office? Setelah menemukan lokasi kapal, Bishop pun langsung bergegas menuju ke sana. Tanpa banyak bicara, ia langsung bertindak tegas dan menghabisi semua yang menghalangi jalannya. Namun sialnya, Crane sudah mengantisipasi kedatangan Bishop. Alhasil, Bishop pun tertangkap dan terpaksa harus melanjutkan sisa misinya. Jika tidak, Gina akan dihabisi tepat di depan matanya. Merasa kesal karena gagal menyelamatkan Gina, Bishop pun kembali melumpuhkan para kroco karena tidak memiliki pilihan lain. Bishop terpaksa melanjutkan misinya untuk mengejar target terakhir yang bernama Max. Berbeda dari sebelumnya, Max adalah target paling sulit untuk ditaklukkan. Ia bersembunyi di markas besar yang dijaga ratusan pasukan khusus bersenjata lengkap. Tidak hanya itu, Max sudah mendengar kabar kematian Krill dan Adrian, sehingga kini ia jauh lebih waspada dan sulit untuk didekati. Namun tentu saja, hal itu bukan penghalang bagi Bishop. With intercontinental ballistic missiles. By far. On top of all that, Krill and Coop. Me to take out the competition. Bishop kemudian mulai menjalankan rencananya. Ia pergi ke rumah sakit yang berlokasi tepat di seberang markas Max, lalu diam-diam menyelinap ke atap gedung tersebut. Dari sana, Bishop membidik dan melumpuhkan salah satu anak buah Max. Seperti yang sudah ia perkirakan, pihak Max langsung menghubungi rumah sakit untuk memanggil helikopter medis. Disitulah Bishop memanfaatkan kesempatan dengan menyelinap masuk ke dalam helikopter tersebut agar bisa menyusup langsung ke markas Max tanpa dicurigai. Sesampainya di markas Max, Bishop bergerak cepat. Ia mematikan sistem CCTV dan mulai menyingkirkan para kroco satu persatu secara diam-diam. Namun, langkahnya tidak sepenuhnya mulus. Max telah menyadari adanya penyusup dan segera masuk ke ruang perlindungan yang sangat canggih.
Akan tetapi, di luar dugaan, Bishop ternyata sudah lebih dulu berada di dalam ruangan itu dan duduk tenang sambil menodongkan senjata. Alih-alih menghabisi Max, Bishop justru menawarkan kerjasama. Bishop tahu bahwa Max juga ingin menyingkirkan Crane. Rencananya, mereka akan memalsukan kematian Max agar Crane mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari jasad tersebut. Saat Crane lengah, Bishop akan menghabisinya dan menyelamatkan Gina. Max pun langsung menyetujui rencana itu. Bishop kemudian mulai menyiapkan bom untuk diledakkan sebagai bukti palsu bahwa Max telah tewas. Berita ledakan tersebut langsung menghebohkan publik dan menjadi viral. Namun, Crane tidak begitu saja percaya. Ia tahu betul bahwa Bishop adalah ahli manipulasi kematian. Bishop pun menghubungi Crane untuk meyakinkannya bahwa Max benar-benar sudah tewas dan jasadnya masih berada di lokasi. Crane kemudian mengirim anak buahnya untuk memastikan keberadaan jasad Max. Sementara itu, Bishop memasang berbagai jebakan mematikan untuk menyambut kedatangan para kroco Crane. Anak buah Crane pun tiba di lokasi. Sementara Crane yang mentalnya mulai goyah hanya memantau lewat kamera yang terhubung dengan mereka. Saat para kroco menyisir setiap sudut lokasi, Crane mulai gelisah dan memerintahkan peningkatan penjagaan karena yakin Bishop akan muncul. Untuk mengatasi situasi itu, Crane menjadikan Gina sebagai umpan. Dan benar saja, Bishop pun muncul dan bertindak dengan sangat agresif. Merasa terpojok, Crane mengaktifkan bom di dalam kapal dan bersiap kabur menggunakan helikopter. Menyadari hal tersebut, Bishop segera menyuruh Gina masuk ke dalam tabung penyelamat agar selamat dari ledakan. Setelah Gina aman, Bishop langsung menghadang Crane dan para kroconya yang mencoba melarikan diri. Pertarungan sengit antara Bishop dan Crane pun tak terelakkan. Keduanya sama-sama dilatih oleh kelompok gangster brutal, sehingga kemampuan bertarung mereka seimbang. Bishop kemudian mengikat Crane agar ikut meledak bersama kapal, lalu segera meninggalkan lokasi. Namun setelah Gina selamat, ia hanya bisa menyaksikan bangkai kapal yang sedang dievakuasi. Di tempat yang sama, Max juga mencari keberadaan Bishop. Dari situasi yang terlihat, semuanya mengira Bishop tidak selamat dari ledakan tersebut. Di akhir cerita, Gina kembali ke kamp penampungan untuk merawat anak-anak yatim piatu dan para korban perdagangan manusia. Beberapa hari kemudian, ia melihat sosok pelontos berbadan kekar di seberang jalan. Tak disangka, Bishop ternyata masih hidup. Mereka pun menikah dan hidup bahagia selamanya. Tamat.